Oke, kembali lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom dan sekarang kita akan nge-reaction sejarah hubungan Inggris dan Prancis. Ya. Nah, kan kalau yang sebelumnya itu kan yang sejarah perang 100 tahun kan. Nah, ini sekarang yang sejarah hubungannya. Ya. Oke. Ayo mulai. Dalam sejarah, setiap negara memiliki saingan atau rivalnya masing-masing. Pakistan India, Amerika Rusia, China Jepang, Somalia Ethiopia, Spanyol Portugal, dan masih banyak lagi. Namun rivalitas ini nampaknya tak ada yang lebih terkenal dibandingkan rivalitas antara Inggris dan Prancis. Meskipun Inggris dan Prancis juga memiliki rivalitas dengan Jerman dan bahkan pernah bekerja sama lebih dari sekali untuk melawan Jerman. Baik Inggris dan Prancis nampaknya masih memiliki rasa tidak suka antar satu sama lain hingga abad ke-21 ini. Dari hal tersebut, kamu mungkin bertanya, jadi Prancis dan Inggris itu teman apa lawan sih? Mereka kan berjuang bersama dan tergabung dalam berbagai organisasi penting seperti Uni Eropa dan NATO. Tapi kok pemimpinnya sering terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya satu sama lain? Di zaman Romawi, bangsa Jermanik mulai menunjukkan nasionalismenya yang berbeda dengan suku atau bangsa lainnya, seperti suku Gaul. Meskipun belum ada konflik antara mereka, tentunya nasionalisme ini juga akan berpengaruh pada konflik antar kedua bangsa ini di kemudian hari. Seperti misalnya manusia dapat berkonflik hanya karena perbedaan identitas, seperti layaknya budaya, agama, dan kepercayaan. Kelak, barulah pada Norman Conquest 1066, konflik pertama terjadi antara Inggris dan Prancis. Meski begitu, saat itu Inggris masih adalah suku Anglo-Saxon yang menetap di Kepulauan Inggris, dan Prancis diwakili oleh bangsa Norman. Jadi ceritanya, pada tahun 1066, Edward the Confessor, yang adalah seorang raja Anglo-Saxon, baru saja meninggal dunia. Meninggalnya Edward membuat Harold Godwinson, Earl of Wessex, dan William pertama dari Normandy berebut kekuasaan yang kelak mengakibatkan penaklukan Inggris oleh bangsa Norman. Peristiwa ini menjadi milestone dari hubungan Prancis dan Inggris kelak. Banyak orang Anglo-Saxon mulai menunjukkan tanda tak suka dengan orang Norman. Beberapa dari mereka terpaksa kabur keluar Inggris yang dianggap sebagai tanah air mereka. Selain itu, identitas mereka, terutama bahasa, jadi tercampur dengan Prancis. Bahasa Inggris seringkali memiliki kata yang bukan asli dari bahasa Jermanik, seperti bacon dan beef karena invasi dari bangsa Norman ini. Kelak, akan ada gerakan pemurnian bahasa Inggris yang berargumen bahwa invasi ini membuat bahasa Inggris menjadi tidak murni. Pada tahun 1337, perang 100 tahun pecah antara Inggris dan Prancis. Prancis mendukung tahta Wangsa Valois, sedangkan Inggris mendukung tahta Wangsa Plantagenet. Perang yang berlangsung 116 tahun ini memiliki akar nasionalisme Inggris dan Prancis yang melihat satu sama lain sebagai musuh utamanya. Bangsa Anglo akhirnya bisa mendapat kesempatan untuk membalas dendam mereka selama ini, dan meskipun pada akhirnya perang ini dimenangkan oleh Prancis, Inggris juga memberikan perlawanan hebat pada Prancis. Joan of Arc dieksekusi oleh Inggris, namun Prancis menjadikannya martir yang kelak akan membuat Inggris marah. Bisa dibilang, perang ini memicu persaingan akan rasa nasionalisme dan identitas antara Inggris dan Prancis di kemudian hari. 31 Oktober 1517, di pintu gereja Wittenberg, Jerman, seorang pendeta bernama Martin Luther mengumumkan 95 dalilnya. Kelak, ke-95 dalil dari Luther ini akan membuat reformasi gereja menjalar ke seluruh Eropa. Inggris di bawah Henry VIII mulai berkonversi dari Katolik menuju Protestan. Namun tentunya, beberapa dari keluarga kerajaan tidak setuju dengan pergantian agama tersebut. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Wangsa Bourbon dan beragama Katolik, mensupport orang-orang Katolik di Inggris saat Putri Henry VIII, Ratu Elizabeth pertama, Gua mencoba Katolik, mengkonversi guys. Inggris menjadi Ya, pemeluk Protestan. karena gua Katolik jadi gua dukung Inggris Katolik. berbalik mendukung orang Prancis yang beragama Protestan seperti kaum Huguenots. Bisa dibilang, di saat era reformasi gereja, Prancis dan Inggris melakukan perang proksi berdasarkan agama. Pada akhirnya Inggris berhasil mempertahankan agama Kristen Protestan dan Raja James II, yang adalah Raja Katolik terakhir Inggris, memilih kabur ke Prancis.
ia digantikan oleh William III dan Mary II yang beragama Protestan. Peristiwa ini disebut sebagai Revolusi Agung 1688. Setelah revolusi ini, Inggris beramai-ramai mengeroyok Prancis dengan semua negara, baik Katolik maupun yang tidak menyukai Prancis, seperti monarki Habsburg dan Belanda. Raja Louis keempat, sang monarki Prancis pada saat itu, nantinya akan tetap menjadi orang Prancis yang tidak disukai di Inggris hingga hari ini, bersama Joan of Arc dan Napoleon Bonaparte. Saat kekaisaran-kekaisaran di Eropa memulai perebutan pengaruh di dunia, Inggris dan Prancis turut serta dalam perebutan zaman imperialisme ini. Pada awalnya, dominasi dunia dipegang oleh Spanyol dan Portugal. Namun kelak, Inggris dan Prancislah yang menjadi dua kekuatan besar, seperti contohnya saat Perang 7 Tahun berkecamuk. Perang ini memang melibatkan banyak negara besar di Eropa, namun kedua belah pihak nampaknya didominasi oleh Prancis dan Inggris. Inggris memenangkan Perang 7 Tahun, namun saat ia bangkrut dan memaksa koloninya untuk membayar pajak, Prancis membantu koloni tersebut untuk merdeka, yang kita kenal sebagai Revolusi Amerika. Puncak konflik antara Inggris dan Prancis terjadi saat Napoleon memegang kendali. Prancis membantu kedua belah pihak nampaknya didominasi oleh Prancis dan Inggris. Inggris memenangkan Perang 7 Tahun, namun saat ia bangkrut dan memaksa koloninya untuk membayar pajak, Prancis membantu koloni tersebut untuk merdeka, yang kita kenal sebagai Revolusi Amerika. Puncak konflik antara Inggris dan Prancis. Nah, jadi itu juga cikal bakalnya terbentuknya Amerika Serikat ya. Itu sebenarnya, ya. Terjadi saat Napoleon memegang kendali pemerintahan Prancis. Ambisi Napoleon membuat Inggris beserta negara-negara lain memutuskan untuk berkoalisi demi mengalahkan Napoleon. Namun perang Napoleon juga memberikan dampak besar. Oke ya, gue pernah bilang kalau Napoleon itu Hitler versi abad ke-19, ya. Gue pernah bilang itu, ya. Besar bagi relasi antara Inggris dan Prancis ke depannya. Setelah perang Napoleon, baik Inggris dan Prancis mulai mengedepankan perdamaian di Eropa dan menghindari perang besar yang mungkin akan merugikan dan memakan banyak korban. Meski kelak Itu barusan Hitler ya. Itu barusan Hitler. terjadi perang di Eropa seperti di Crimea, Inggris dan Prancis justru berada di pihak yang sama untuk menekan agresi Rusia. Inggris dan Prancis juga menghindari perang terbuka satu sama lain. Welcome to Quizverse. Got a favorite topic? Choose it. This isn't just playing, but made learn. Prancis juga menghindari perang terbuka satu sama lain yang merugikan mereka. Setelah perang Napoleon, Inggris dan Prancis masih berkonflik meski tidak berperang secara terbuka. Mereka biasanya konflik karena masalah rebutan wilayah, seperti memperebutkan Afrika. Saat memperebutkan Afrika, setidaknya ada dua peristiwa penting yang turut mempengaruhi hubungan Prancis dengan Inggris, yakni insiden Fasoda dan krisis Agadir. Insiden Fasoda adalah insiden salah paham antara Inggris dan Prancis mengenai klaim teritorial di Afrika. Saat perwira Prancis dan Inggris, Jean-Baptiste Marcand dan Herbert Kitchener bertemu di Fasoda, mereka saling berkompromi untuk menghindari terjadinya perang. Politikus di kedua negara was-was mengenai pertemuan ini. Mereka khawatir akan terjadi konflik yang lebih besar. Inggris akhirnya menekan Prancis menarik diri secepatnya dengan kekuatan Royal Navy sebagai daya tawar, meski di Fasoda justru Marchand dan Kitchener sama sekali tidak berkonflik. Malah menurut beberapa sumber, mereka sempat minum bareng. Melihat tekanan Inggris, Marchand dengan tenang menarik diri dan konflik berhasil dihindarkan. Meskipun Inggris dan Prancis sama-sama bersih tegang, baik Inggris dan Prancis melihat bahwa mereka dapat percaya satu sama lain seandainya terjadi konflik dengan negara lain, terutama Jerman, yang pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Wilhelm II yang sangat ambisius. Krisis Agadir, di sisi lain adalah krisis yang memperkuat hubungan antara Prancis dan Inggris di era modern. Krisis Agadir dimulai saat Prancis menduduki Fes Maroko. Pendudukan Prancis membuat Jerman mengirim SMS Panther ke Agadir, karena Jerman melihat bahwa pendudukan Prancis dapat mengancam bisnis pertambangan Jerman di selatan Maroko. Inggris dengan herannya justru membela Prancis dibandingkan Jerman.
Perdana Menteri Inggris, David Lloyd George, berkata jika Jerman mendapatkan apa yang ia inginkan, maka itu akan membuat Inggris merasa malu jika sampai terjadi. Hal ini berarti Inggris akan melakukan segala cara untuk mendukung Prancis, menahan pengaruh Jerman di dunia. Jerman tahu bahwa ia tidak akan bisa menang melawan dua negara sekaligus. Ia pun memilih mundur dengan rasa dengki. Hubungan Inggris dan Prancis di sisi lain kemudian menjadi lebih kuat, dan kini mereka percaya bahwa mereka harus bekerja sama untuk melawan agresi Jerman ke depannya. Saat Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kita tahu bahwa Inggris dan Prancis bekerja sama melawan Jerman. Meski begitu, jika kita telusuri lebih dalam lagi, sebenarnya Prancis dan Inggris bekerja sama bukan karena mau, namun karena terpaksa, demi membungkam ambisi Jerman di dunia. Baik dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, Inggris dan Prancis masing-masing melihat dirinya lebih signifikan dibanding sekutunya. Prancis misalnya, mereka beranggapan bahwa merekalah yang lebih berjasa dan lebih memiliki moral untuk mengalahkan Jerman dibandingkan Inggris. Di mana Perang Dunia Pertama, Prancis mendapatkan sekitar 6.160.800 korban, dan di mana 1.357.800 diantaranya tewas. Inggris di sisi lain hanya mendapatkan setengah dari korban Prancis, yakni 3.190.235 korban dan 908.371 tewas. Namun Inggris melihat dirinya lebih berjasa besar bagi kemenangan Perang Dunia Pertama. Inggris menggembar-gemborkan pertempuran seperti Somme dan Gallipoli, serta mendiskreditkan upaya Prancis di Perang Dunia Pertama. Padahal Prancis juga memiliki pertarungan besar seperti Verdun, yang juga adalah bukti keberanian Prancis. Namun Inggris nampaknya lebih memperhatikan upaya Anzac dibandingkan tentara Prancis di Gallipoli, meskipun lebih banyak tentara Prancis yang terlibat pada saat itu. Pada Perang Dunia Kedua, kedua negara sekutu ini juga memiliki sikap yang tak jauh berbeda dari saat Perang Dunia Pertama. Mereka tetap saja menyalahkan satu sama lain setiap kali mereka gagal. Gak berubah lu ya, lu juga masih noob. Nih ya, coba nih ya. Lucu sumpah. Loh. Namun Inggris nampaknya lebih memperhatikan upaya Anzac dibandingkan tentara Prancis di Gallipoli, meskipun lebih banyak tentara Prancis yang terlibat pada saat itu. Pada Perang Dunia Kedua, kedua negara sekutu ini juga memiliki sikap yang tak jauh berbeda dari Perang Dunia Pertama. Mereka saja menyalahkan Gak berubah lu ya, lu juga masih noob. satu sama lain setiap kali mereka gagal. Saat Prancis menyerah setelah 6 minggu berperang melawan Jerman, Inggris menyalahkan pemerintah Prancis yang lemah, korup, dan payah. Namun Prancis juga menyalahkan Inggris bahwa mereka menahan Jerman agar para tentara Inggris bisa kabur dalam evakuasi Dunkirk. Tentara Inggris meninggalkan mereka untuk berjuang sendiri, yang juga Namun Prancis juga menyalahkan. Pada Perang Dunia Kedua, kedua negara sekutu ini juga memiliki sikap yang tak jauh berbeda dari saat Perang Dunia Pertama. Mereka tetap saja menyalahkan satu sama lain setiap kali mereka gagal. Saat Prancis menyerah setelah 6 minggu berperang melawan Jerman pada 25 Juni 1940, Inggris menyalahkan pemerintah Prancis dianggap sebagai pihak lemah dan payah. Ya. Namun Prancis juga menyalahkan Inggris bahwa mereka dianggap pengecut saat Dunkirk bisa kabur dalam evakuasi Dunkirk. Tentara Inggris meninggalkan mereka untuk berjuang sendiri, yang juga berpengaruh besar bagi kekalahan Prancis, yang dalam arti harfiah, Prancis kalah karena Inggris seenaknya sendiri mundur, bukan untuk berjuang bersama. Vichy France, negara Prancis yang pro-Jerman, seringkali membuat propaganda anti-Inggris dengan hal-hal yang sensitif bagi Inggris, seperti Joan of Arc dan Pasoda. Charles de Gaulle sendiri, yang adalah pemimpin Free France, juga nampaknya besar kepala. Kelak, ia akan mendiskreditkan banyak bantuan Inggris di Perang Dunia Kedua, sehingga membuat para politikus Prancis memprotes tindakannya. Presiden Prancis, Charles de Gaulle, yang pernah berkali-kali melawan Jerman bersama Inggris, terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Inggris pasca Perang Dunia Kedua. De Gaulle
yang justru menghabiskan banyak waktunya sebagai tentara melawan Jerman, seperti di Verdun dan Perang Dunia Kedua bersama Inggris, malah mencoba untuk mengembangkan hubungan baik dengan Jerman Barat dibandingkan dengan Inggris, seperti saat menandatangani Elysee Treaty dengan Kanselir Jerman Barat Konrad Adenauer. Ironisnya, di tahun 1963, Elysee Treaty ditandatangani dan de Gaulle memveto permohonan masuk Inggris ke European Economic Community yang menjadi cikal bakal Europa Union. Paul Reynaud, mantan Perdana Menteri Prancis, bahkan sempat memprotes ke de Gaulle bahwa Prancis berhutang besar ke Inggris saat Perang Dunia Kedua. Namun dengan sontak, de Gaulle berkata, "Jika mereka tidak menghalangi jalan kita sudah menguasai Waterloo." Prancis juga tidak banyak bicara mengenai perjuangan Inggris di Perang Dunia Kedua dalam buku sejarahnya. Inggris berbalik menganggap Prancis sebagai beban atau kekuatan sekunder, dan bukan termasuk kekuatan utama dalam Perang Dunia Kedua seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bagi rakyat Inggris, de Gaulle adalah pemimpin sombong yang tidak tahu cara untuk berterima kasih. Banyak laporan, karikatur, artikel, dan media Inggris lainnya yang mengejek de Gaulle bersama Joan d'Arc, Napoleon, dan Louis XIV yang juga adalah public enemy di Inggris. Hingga abad ke-21 ini, baik Prancis maupun Inggris masih sering terlibat dalam blame game. Dan salah satu contoh yang paling signifikan di abad ke-21 terjadi ketika Perang Irak. Inggris di bawah Tony Blair mendukung kebijakan George Bush untuk menginvasi Irak. Namun Prancis tidak setuju dengan keputusan Amerika dan Inggris yang ingin menginvasi Irak tanpa bukti kredibel mengenai senjata penghancur massa yang dimiliki oleh Saddam. Jacques Chirac, sang presiden Prancis, justru malah didukung oleh China, Rusia, dan Jerman. Prancis menuduh Inggris dan Amerika bertindak gegabah, sedangkan Inggris menuduh bahwa Prancis adalah pengecut. Beberapa media Inggris bahkan mengutip kata dari The Simpsons yang menghina Prancis, yakni cheese eating surrender monkeys. Hubungan Inggris dan Prancis bisa kita sebut sebagai hubungan persekutuan yang sangat rumit. Prancis dan Inggris memang kini adalah sekutu seperti menjadi anggota NATO, yang mereka tetap berkonflik satu sama lain dalam hal lain di luar perang. Inggris dan Prancis saling mendiskreditkan satu sama lain di buku sejarah dan sering tidak setuju mengenai keputusan politik. Inggris dan Prancis juga memiliki rasa kebanggaan atas bangsanya sendiri, mengingat mereka sudah berperang banyak melawan satu sama lain. Bagi Inggris, Prancis adalah negara yang mudah menyerah, dan bagi Prancis, bahasa Prancis tetap adalah bahasa internasional yang nggak kalah pamor dengan bahasa Inggris. Nah, apakah pendapatmu mengenai hubungan antara Prancis dan Inggris? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya ya.